Assalamualaikum, ceritanya teman-teman anak aku mau datang ke rumah. Dadakan banget jadi nggak ada persiapan. Untung aja di kulkas ada beberapa stok makanan yang bisa diolah jadi cemilan buat suguhan anak-anak. Langsung aja kita eksekusi ya. Pisang kepok langsung aja kita kupas-kupas. Boleh sih pakai pisang apa aja. Kebetulan stok di kulkas aku adanya cuman pisang kepok. Langsung ya kita kupas-kupas, boleh dipotong-potong atau dibelah jadi dua ya. Di sini aku utuh-utuhin aja kayak gini. Pisang ini mau aku buat menjadi pisang bakar ya. Jadi simple banget cara buat pisang bakar ala aku. Nah, untuk tahu baksonya aku potong kecil-kecil kayak gini lalu ditusuk menggunakan tusukan sate. Begitupun dengan baksonya ya. Boleh bakso aja, boleh di mix. Di sini aku mix sebagian ya karena mungkin ada anak-anak yang maunya itu campur gitu ya. Oke, udah siap untuk diolah ya. Langsung aja di sini aku siapkan untuk bahan olesan bakarannya. Saus tiram aku pakai 1 sendok teh, kecap asinnya 1 sendok teh, kemudian saus sambalnya aku pakai 3 sendok makan. Lalu di sini aku mau tambahkan saus barbeque ya, kurang lebihnya 5 sendok makan ya. Kemudian untuk melengkapi rasa biar ada rasa manis, gurih, pedas, di sini aku tambahin madu 1 sendok makan ya. Udah deh diaduk-aduk sampai merata jadi rasanya nanti tuh pas banget, enak, ada gurih, manis, pedas ya. Semuanya akan aku panggang menggunakan 2-in-1 crab maker and grill dari iDelive yang tipe IL 205 ya. Ini bisa membuat crab, bisa juga untuk memanggang. Udah diolesi dengan margarin, langsung aja pisangnya kita panggang sampai berwarna kecoklatan ya teman-teman. Panggangan ini memudahkan pekerjaan kita ya, jadi nggak harus manggang di kompor, kita bisa main bakar-bakaran bareng dengan anak-anak di meja makan, di meja ruang tamu atau di mana aja, yang penting ada colokan listriknya ya. Dan untuk wattnya 500 sampai 1200. Tapi ini tuh masaknya tuh super cepet banget teman-teman, cepet banget matangnya. Bisa dilihat kan sebentar aja udah kecoklatan. Langsung aja kita balik-balik lagi ya. Oh ya, untuk diameternya ini tuh memiliki diameter 30 cm. Jadi lumayan gede ya, muat banyak kalau buat bakar-bakaran gitu. Oke, pisangnya udah matang merata. Kita bisa balik sebentar lagi untuk kemudian kita angkat dan sisihkan ya. Ini aromanya wangi banget. Lanjut kita oleskan margarin lagi sampai merata. Setelah itu kita akan panggang tahu dan juga baksonya ya. Kita tata melingkar karena tadi tuh jumlahnya lumayan banyak. Oke, semudah itu kita membuat cemilan untuk anak-anak ya. Oh ya, selain bakso dan tahu bakso, kita bisa membuat bakaran dari bahan lain ya. Contohnya sosis, kemudian usus ayam, telur puyuh juga bisa ya. Jadi sesuaikan aja dengan stok cemilan yang ada di rumah. Oke, kita panggang sebentar aja, kemudian balik-balik baru kemudian diolesi dengan bumbu oles yang udah kita buat tadi sampai merata. Jadi nanti kita habiskan bumbu olesannya, balik-balik, dimasak lagi lalu diolesi lagi. Beneran sampai bumbunya tuh meresap ke dalam bahan yang kita bakar hari ini. Oke, sebentar aja loh teman-teman masak pakai grill dari iDelive ini karena ini tuh panasnya merata ya. Meskipun panasnya merata, tapi bodi dari grill ini nggak panas ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman mau masak-masak bareng anak-anak gitu, aman sih menurut aku ya, asalkan dalam pengawasan. Oke, kalau sudah matang merata, kita bisa
angkat si sate-sateannya dan siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, bumbunya meresap loh. Udah deh, cemilan siap untuk disajikan. Kita tunggu temannya anak-anak. Semoga mereka suka dengan cemilan yang udah kita buat hari ini. Oh iya, hampir aja lupa di sini untuk bakarannya aku mau tambahin topping saus dan juga mayones ya, biar kayak ala-ala beli di luaran gitu. Anak-anak pasti suka ya. Dan untuk pisang bakarnya tadi kita juga belum kasih topping ya teman-teman. Harus dikasih topping biar tampilannya tuh makin cakep dan pastinya rasanya jauh lebih nikmat. Oke, di sini aku mau tambahkan susu kental manis aja ya, secukupnya. Jangan terlalu banyak karena pisang juga udah manis ya. Kita tambahin topping sesuai dengan selera. Di sini aku tambahkan keju parut dan juga parutan coklat batang ya. Boleh pakai meses kalau teman-teman ada. Udah deh, kayak gini aja udah enak banget. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.